Epiktetus berkata, kebahagiaan dan kebebasan dimulai dengan pengenalan akan satu prinsip sederhana. Beberapa hal ada dalam kendali kita dan beberapa hal tidak. Setiap pagi kita terbangun di dunia yang bukan milik kita sepenuhnya. Dunia yang bergerak liar dengan berita buruk, komentar menyakitkan, dan ketidakpastian yang tak pernah tidur. Kita berdiri dalam pusaran itu, berharap tenang, berharap kuat, tapi berharap saja tidak cukup. Kita perlu dilatih. Kita perlu kembali kepada sesuatu yang sudah terbukti menguatkan manusia jauh sebelum zaman kita, kepada ajaran para filsuf yang tidak mengajar dari menara gading, tetapi dari medan hidup yang keras dan sunyi. Mereka disebut Stoik. Dan apa yang mereka wariskan kepada kita bisa dilakukan hanya dalam 5 menit sehari. Bayangkan, hanya dengan 5 menit setiap hari, hidupmu bisa menjadi lebih tenang, lebih kuat, lebih bijak. Banyak orang mengira stoikisme itu sulit, berat, dan kuno. Tapi hari ini, saya akan menunjukkan bahwa kearifan kuno ini bisa kamu terapkan dalam hidup modern, tanpa harus mengubah segalanya. Ini bukan sekadar teori. Kita akan mempraktikkannya dengan latihan sederhana namun dalam. Tonton sampai akhir, karena di bagian akhir saya akan ajarkan cara mengintegrasikan semua latihan ini hanya dalam 5 menit setiap hari. Latihan yang bisa benar-benar mengubah caramu melihat hidup. Poin 1. Pisahkan apa yang bisa dan tak bisa kau kendalikan. Epiktetus berkata, kita terganggu bukan oleh peristiwa, tapi oleh cara kita memandangnya. Latihan pertama adalah pisahkan. Kita tulis atau kita bisikkan. Apa yang terjadi hari ini? Apakah itu milikku untuk dikendalikan? Kemarahan orang lain bukan milik kita. Cuaca, nasib, opini publik, semua bukan milik kita. Tapi bagaimana kita merespons, itu milik kita. Dan disitulah seluruh kekuatan kita disembunyikan. Latihan ini sederhana, tapi juga brutal. Karena kita harus menelan fakta bahwa kita bukan penguasa dunia. Kita hanyalah penguasa diri. Poin 2. Hadapi bayangan. Premeditatio malorum. Seneca berkata, dia yang melihat yang terburuk, siap menerima apapun. Setiap pagi, kita bayangkan hal buruk yang mungkin terjadi. Kehilangan, penolakan, pengkhianatan. Bukan agar kita menjadi paranoid, tapi agar kita tidak menjadi hancur saat kenyataan mengetuk. Ketika kita sudah bersahabat dengan kemungkinan paling kelam, kita tidak lagi tunduk oleh rasa takut. Kita menjadi siap, bukan oleh kekuatan fisik, tapi oleh keteguhan batin. Poin 3. Ingat kematian, memento mori. Marcus Aurelius berkata, kamu bisa mati sekarang. Biarkan itu menentukan apa yang kamu lakukan, katakan, dan pikirkan. Hidup ini rapuh, dan kita tahu itu, tapi kita jarang menghadapinya. Maka hari ini, luangkan 1 menit. Bayangkan detik terakhir hidupmu. Bayangkan orang-orang yang kamu cintai, dan waktu yang tak bisa kamu tarik kembali. Biarkan kematian menghidupkanmu, karena hanya mereka yang mengingat ajal yang benar-benar tahu cara hidup. Poin 4. Perhatikan emosi sebelum ia menjadi api. Herakles berkata, seorang manusia adalah seperti lilin. Ia harus menyala oleh api yang ia kendalikan, bukan yang membakarnya habis. Emosi adalah tenaga liar. Kemarahan datang bukan karena kita ingin, tapi karena kita tidak awas.
Maka hari ini, kita jeda. Saat emosi muncul, kita beri nama. Ini adalah amarah. Ini adalah kecemasan. Kita lihat ia dari luar, seperti seorang hakim yang tenang menatap saksi. Dengan pengamatan, kita menemukan jarak. Dan dalam jarak itu, ada kebebasan. Bukan kebebasan dari emosi, tapi kebebasan untuk tidak dikendalikan olehnya. Poin 5. Tutup hari dengan kejujuran. Refleksi malam. Seneca berkata, apa yang kulakukan hari ini? Di mana aku gagal? Di mana aku menang? Malam adalah waktu untuk menimbang. Bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk melihat diri. Kita bertanya, apakah aku hidup sesuai prinsip? Apakah aku tunduk pada dorongan sesaat? Tulis jawabannya. Tidak untuk dibagikan, tapi untuk disaksikan oleh hati nurani kita sendiri. Dengan latihan ini, kita tumbuh perlahan, dalam diam, tapi pasti. 5 menit, 1 jalan, hidup yang diperkuat dari dalam. Inilah kebenaran yang keras. Kita tidak bisa memilih dunia, tapi kita bisa memilih respon. Kita tidak bisa menghapus penderitaan, tapi kita bisa melatih ketabahan. Kita tidak bisa menghindari kematian, tapi kita bisa hidup dengan tujuan. Latihan stoik tidak memberi jaminan bahwa dunia akan baik padamu. Tapi ia menjanjikan bahwa kamu akan tetap berdiri, bahkan ketika dunia runtuh. Dan bukankah itu kekuatan yang sejati? Jika kamu ingin hidup bebas, latihlah jiwamu setiap hari. Karena yang lemah bukan mereka yang gagal, tapi mereka yang tidak pernah mencoba. Latihan stoik bukan tentang menjadi sempurna, tapi menjadi kuat, perlahan. Dengan 5 menit sehari, kamu sedang membangun tembok kokoh dari dalam dirimu. Jika kamu merasa konten ini memberi nilai, bantu saya sebarkan filsafat tenang ini. Klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan pada satu orang yang sedang berjuang. Karena mungkin yang mereka butuhkan hanya satu latihan kecil untuk mengubah segalanya. Terima kasih.